4 and 3, 2, 1. He will dance you all night long. Rock-a-bye, bye-bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dimanapun kalian berada ya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya secara singkat. Baik, perkenalkan, nama saya Rahma Elva Indriani dari SMA Negeri 1 Buah Madang Timur, kelas 12-1, nomor absen 21. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video mata pelajaran fisika dengan materi pembahasan mengenai usaha. Video ini sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas video yang dibimbing langsung oleh Bapak Fadila Fatwa Faukoha As-Siddiq SPD selaku guru mata pelajaran fisika. Harapan saya, melalui video ini kita semua dapat memahami mengenai konsep usaha, mulai dari pengertian, rumus, syarat terjadinya usaha, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, di sini saya akan menampilkan video mengenai pemaparan materi usaha. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, kali ini saya akan memaparkan materi usaha atau work dalam fisika. Simak videonya sampai selesai ya. Nah, yang pertama, kita akan membahas pengertian dari usaha. Apa sih usaha itu? Usaha dalam fisika adalah suatu besaran yang didefinisikan sebagai hasil kali gaya dan perpindahan benda dalam arah gaya. Usaha adalah suatu proses pemindahan energi dari satu benda ke benda lain melalui gaya yang bekerja pada jarak tertentu. Dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai integral gaya terhadap perpindahan, yaitu W sama dengan F dikali ds, di mana W adalah usaha, F adalah gaya, dan ds adalah perpindahan infinitesimal. Jadi, usaha dapat diartikan sebagai energi yang dipindahkan dari satu benda ke benda lain melalui gaya yang bekerja pada jarak tertentu. Selain itu, usaha juga dapat berupa energi kinetik, energi potensial, energi panas, atau bentuk energi lainnya. Lalu, usaha juga memiliki beberapa karakteristik loh. Apa saja sih karakteristik usaha? Yang pertama, usaha adalah suatu besaran skalar, yaitu tidak memiliki arah. Yang kedua, usaha dapat positif, negatif, atau nol, tergantung pada arah gaya dan perpindahan. 3. Usaha dapat diukur dalam satuan joule atau biasa dilambangkan dengan huruf J, yaitu satuan energi. 4. Usaha dapat dipindahkan dari satu benda ke benda lain melalui gaya yang bekerja pada jarak tertentu. Nah, teman-teman, selain memiliki beberapa karakteristik, usaha juga dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti ketika kita mengangkat sebuah benda, kita melakukan usaha untuk memindahkan energi dari tubuh kita ke benda tersebut. Selain itu, ketika kita mendorong sebuah mobil, kita melakukan usaha untuk memindahkan energi dari tubuh kita ke mobil tersebut. Nah, kalau tadi usaha dalam kehidupan sehari-hari,
maka kali ini adalah usaha dalam fisika. Dalam fisika, usaha digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena seperti energi kinetik dan potensial, hukum kekekalan energi, teorema usaha energi, dan dinamika benda. Selanjutnya, berikut adalah rumus usaha. Rumus usaha dalam fisika yaitu W sama dengan F dikali S dikali cos theta, di mana W adalah usaha dalam satuan joule, F adalah gaya dalam satuan newton, S adalah perpindahan dalam satuan meter, theta adalah sudut antara gaya dan perpindahan dalam satuan derajat. Rumus ini digunakan untuk menghitung usaha yang dilakukan oleh gaya pada suatu benda yang bergerak. Usaha adalah hasil kali gaya dan perpindahan dalam arah gaya. Contohnya, jika gaya F sama dengan 10 Newton dan perpindahan atau S sama dengan 5 meter dan sudut theta sama dengan 30 derajat, maka usaha W sama dengan 10 Newton dikali 5 meter dikali cos 30 derajat sama dengan 43,3 joule. Rumus usaha juga dapat ditulis dalam bentuk lain, yaitu W sama dengan F dikali S, di mana menunjukkan hasil kali dot atau dot produk antara gaya dan perpindahan. Teman-teman, rumus usaha juga dapat digunakan untuk menghitung usaha yang dilakukan oleh gaya yang tidak konstan, yaitu dengan menggunakan integral. W sama dengan integral F dikali ds, di mana integral diambil sepanjang lintasan perpindahan benda. Setelah mengetahui rumus untuk menentukan usaha, kita harus mengetahui syarat terjadinya usaha. 1. Ada gaya atau F. Gaya harus ada dan tidak nol. 2. Ada perpindahan atau S. Perpindahan benda harus ada dan tidak nol. 3. Gaya dan perpindahan searah. Gaya dan perpindahan harus searah atau memiliki komponen yang searah. 4. Gaya tidak tegak lurus dengan perpindahan. Artinya, gaya tidak boleh tegak lurus dengan perpindahan, atau theta sama dengan 90 derajat. 5. Gaya dan perpindahan tidak nol. Gaya dan perpindahan tidak boleh nol secara bersamaan. Jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka usaha tidak akan terjadi. Contohnya, yang pertama, jika gaya F sama dengan 10 Newton dan perpindahan S sama dengan 0 meter, maka usaha W sama dengan 0 joule atau tidak ada perpindahan dan tidak ada usaha. 2. Jika gaya F sama dengan 0 Newton dan perpindahan S sama dengan 5 meter, maka usaha W sama dengan 0 joule. Tidak ada gaya, tidak ada usaha. 3. Jika gaya F sama dengan 10 Newton dan perpindahan S sama dengan 5 meter dan theta sama dengan 90 derajat, maka usaha W sama dengan 0 joule. Artinya, gaya tegak lurus dengan perpindahan dan tidak ada usaha. Nah, teman-teman, dengan demikian, syarat terjadinya usaha adalah adanya gaya dan perpindahan yang searah.
serta gaya dan perpindahan tidak nol. Selanjutnya, satuan usaha. Satuan usaha dalam fisika adalah Joule atau biasa dilambangkan dengan huruf J besar. Joule adalah satuan energi yang didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan oleh gaya sebesar 1 Newton pada perpindahan sejauh 1 meter. Dalam sistem internasional atau SI, Joule adalah satuan dasar untuk mengukur usaha dan energi. Contohnya, 1. Usaha yang dilakukan oleh gaya sebesar 10 Newton pada perpindahan sejauh 5 meter adalah, kita harus menyelesaikannya menggunakan rumus usaha, yaitu W sama dengan F dikali S. F-nya 10 Newton dan S-nya adalah 5 meter, maka 10 Newton dikali 5 meter sama dengan 50 Joule. Jadi, besar usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah 50 Joule. 2. Energi kinetik sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon pada massa 2 kg adalah E, K sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat sama dengan 1/2 dikali 2 kg dikali 5 meter per sekon kuadrat sama dengan 25 Joule. Usaha juga memiliki beberapa macam, yaitu dalam fisika, macam-macam usaha dapat dibedakan berdasarkan arah gaya dan perpindahan, yaitu 1. Usaha positif atau positive work, yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya yang searah dengan perpindahan. Contoh, gaya yang menarik sebuah benda ke arah kanan, perpindahan benda juga ke arah kanan. 2. Usaha negatif atau negative work, yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya yang berlawanan dengan perpindahan. Contohnya, gaya yang menarik sebuah benda ke arah kiri, maka perpindahan benda ke arah kanan. 3. Usaha nol atau zero work, yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya yang tegak lurus dengan perpindahan. Contoh, gaya yang menarik sebuah benda ke arah atas, perpindahan benda ke arah kanan. 4. Usaha konservatif atau conservative work, yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif seperti gaya gravitasi atau gaya elastis. Contohnya, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi pada sebuah benda yang jatuh ke tanah. 5. Usaha non-konservatif atau non-conservative work, yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif seperti gaya gesekan atau gaya hambatan udara. Contohnya yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan pada sebuah benda yang bergerak di atas permukaan. Dalam fisika, usaha juga dapat dibedakan berdasarkan jenis gaya yang melakukan usaha, yaitu 1. Usaha mekanik atau mechanical work, yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya mekanik seperti gaya tarik atau gaya dorong. 2. Usaha thermal atau thermal work, yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya thermal seperti perpindahan panas. 3. Usaha elektrik atau electrical work, yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya elektrik seperti arus listrik. Berikut adalah contoh soal usaha. Soal pertama, yaitu sebuah benda ditarik dengan gaya 10 Newton sejauh 5 meter. Jika sudut antara gaya dan perpindahan adalah 30 derajat, maka usaha yang dilakukan adalah, jawab, W sama dengan F dikali S dikali cos theta, yaitu sama dengan 10 Newton dikali 5 meter kali
cos 30 derajat sama dengan 10 Newton dikali 5 meter dikali 0,866 sama dengan 43,3 Joule. Jadi, usaha yang dilakukan adalah 43,3 Joule. Soal kedua, sebuah benda ditarik dengan gaya 20 Newton sejauh 3 meter jika sudut antara gaya dan perpindahan adalah 60 derajat, maka usaha yang dilakukan adalah jawab W sama dengan F dikali S dikali cos theta sama dengan 20 Newton dikali 3 meter dikali cos 60 derajat sama dengan 20 Newton dikali 3 meter kali 0,5 sama dengan 30 Joule. Maka usaha yang dilakukan adalah 30 Joule. Dalam contoh soal di samping, kita dapat melihat bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya dapat berbeda-beda, yaitu tergantung pada sudut antara gaya dan perpindahan. Selanjutnya, hubungan usaha dan energi. Usaha sama dengan energi yang dipindahkan. Usaha yang dilakukan oleh gaya pada suatu benda akan memindahkan energi dari satu bentuk ke bentuk lain. Energi yang dipindahkan dapat berupa energi kinetik, energi potensial, energi panas, atau bentuk energi lainnya. Hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat dipindahkan dari satu bentuk ke bentuk lain. 2. Hubungan usaha dan energi kinetik, yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya pada suatu benda akan meningkatkan energi kinetik benda tersebut. 3. Hubungan usaha dan energi potensial, yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya pada suatu benda akan meningkatkan energi potensial benda tersebut. Contoh penerapan usaha dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengangkat beban, yaitu usaha yang dilakukan untuk mengangkat beban ke atas adalah sama dengan perubahan energi potensial beban. 2. Menggerakkan mobil, yaitu usaha yang dilakukan oleh mesin mobil untuk menggerakkan mobil adalah sama dengan energi kinetik mobil. 3. Menggunakan listrik, yaitu usaha yang dilakukan oleh listrik untuk menghidupkan lampu adalah sama dengan energi listrik yang digunakan. 4. Menggunakan mesin, yaitu usaha yang dilakukan oleh mesin untuk menggerakkan alat-alat adalah sama dengan energi mekanik yang dihasilkan. Dengan demikian, penerapan usaha sangat luas dan penting dalam berbagai bidang dan membantu kita memahami dan menghitung energi yang terkait dengan berbagai fenomena dan proses. Dalam materi yang telah kita bahas, kita telah mempelajari tentang konsep usaha atau work dalam fisika, yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya pada suatu benda untuk mengubah keadaan benda tersebut. Kita telah mempelajari tentang rumus usaha, jenis-jenis usaha, dan penerapan usaha dalam berbagai bidang. Kita telah mempelajari bahwa usaha adalah energi yang dipindahkan dari satu bentuk ke bentuk lain, dan bahwa usaha total yang dilakukan oleh semua gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan energi kinetik benda tersebut. Kita juga telah mempelajari tentang hubungan usaha dengan energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik, serta penerapan usaha dalam berbagai bidang seperti mekanika, energi, mesin, transportasi, konstruksi, fisika, kimia, dan biologi. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa konsep usaha sangat penting dalam fisika dan memiliki penerapan yang luas dalam berbagai bidang. Semoga materi yang telah kita bahas dapat membantu Anda memahami konsep usaha dengan lebih baik. Nah, teman-teman, demikian video yang dapat saya sampaikan mengenai materi usaha dalam fisika. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua tentang bagaimana usaha bekerja dalam berbagai peristiwa. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fadil
selaku guru pembimbing yang telah memberikan arahan dalam penyusunan tugas ini. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan sebuah kata motivasi. Dalam fisika, usaha mengubah energi menjadi gerak. Dalam hidup, usaha mengubah harapan menjadi kenyataan. Selama kita terus bergerak, maka tidak ada tujuan yang terlalu jauh. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.